Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang mewakili. Yang saya hormati Dirjen Sains dan Teknologi Pak Prof. Najib. Yang kami hormati Direktur Fasilitasi Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kemudian juga Sesdirjen Sains Teknologi, kemudian pimpinan dan perwakilan perguruan tinggi, pimpinan dan perwakilan dunia usaha, dunia industri, kemudian Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, serta seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini maupun yang lewat Zoom ataupun YouTube, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir mewakili lembaga dan juga lainnya. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu di sini dalam peluncuran dan sosialisasi program ekosistem hidup berbasis sains dan teknologi atau Bestari Saintek. Program ini tentu disusun dengan sangat hati-hati oleh teman-teman di Saintek, Pak Yudi Dharma bersama Pak Dirjen dan yang lainnya. Tentu ini adalah sebuah program yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata dari riset-riset yang ada di perguruan tinggi. Jadi kita betul-betul berharap bahwa penelitian-penelitian itu tidak hanya berhenti pada karya-karya ilmiah atau publikasi-publikasi ilmiah, tetapi lebih jauh dari itu. Penelitian ini bisa terus berjalan, bisa terus diarahkan menjadi program-program yang memberikan dampak pada masyarakat dan juga pada lingkungan sekitarnya. Sehingga kami melihat bahwa kondisi ini menjadi sangat penting dan ini betul-betul diharapkan bisa menjadi oase di tengah keputusasaan masyarakat ya tentang atau stigma bahwa riset, sains, teknologi itu hanya berada di ruang-ruang kampus saja, berhenti di dalam perguruan tinggi, tetapi tidak memberikan dampak pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bestari Saintek saya rasa merupakan jembatan untuk menutup kegelisahan masyarakat tersebut, begitu ya. Program ini adalah gerakan bersama untuk menjadikan lingkungan yang ada di sekitar kita, apakah itu lingkungan sekitar kampus, di sana ada pasar, di sana ada kawasan industri, di sana ada UMKM, itu semuanya menjadi laboratorium hidup atau living lab dari kegiatan riset dan inovasi dari perguruan tinggi. Jadi kita tentu tidak sedang membangun sesuatu yang baru. Sebenarnya ini sudah juga dilakukan dan sudah berjalan oleh beberapa pihak. Namun kita ingin lebih memastikan lagi bahwa program ini masif berjalan, masif bisa dilakukan. Dan tentunya kita harus juga menengok pada sektor-sektor yang harus terkena dampak tersebut. Jadi kita tidak boleh juga menutup mata, jangan juga kita bergerak secara sepihak gitu ya. Tetapi kita mari bergerak bersama-sama, kita tanyakan mereka butuh apa, kita tanyakan apa yang bisa kita lakukan, kemudian kita cari mana teman-teman kita di antara dosen-dosen yang sudah melakukan riset, sudah melakukan penelitian yang memang memiliki kedekatan atau sama programnya dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di kampus tidak bisa menjadi menara gading, kita tidak hanya bisa membanggakan diri dengan sesuatu yang kita kerjakan, tetapi kita harus bertanya kepada masyarakat real yang memang harus kita bantu, yang memang mereka sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi barangkali mereka tidak tahu bahwa kita di dalam kampus juga mengerjakan hal yang sama.
Dan juga Bapak Ibu sekalian, satu hal lainnya adalah bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang singkat ya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu yang panjang. Jadi namanya membangun ekosistem sains, apalagi berbasis sains teknologi, itu adalah pekerjaan yang long journey, pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan. Nah, disitulah biasanya letak kelemahan kita. Kita tidak cukup sabar, kita tidak cukup tekun untuk terus bergerak pada bidang keahlian kita, pada bidang yang memang kita memiliki kepakaran di bidang itu. Sehingga tidak jarang ya Bapak Ibu sekalian, saya selalu sampaikan saat ini dosen-dosen yang tidak mengejar jabatan struktural itu sedikit sekali Pak. Kebanyakan begitu jadi profesor pengen jadi pejabat gitu kan, kaprodi, dekan, apa gitu ya. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di negara-negara maju ya, saya sering ketemu teman-teman saya peneliti nggak mau Pak pada jadi dekan, karena nggak bisa lagi riset, nggak bisa lagi melakukan penelitian, nggak bisa lagi mengembangkan keahliannya. Jadi mereka menolak-nolak tuh gitu. Kalau di kita terbalik kan. Makanya saya setiap kali ada pemilihan rektor dimanapun selalu ramai. Tung masuk gitu kan, rekomendasi. Jadi memang ini perlu kita dorong menjadi lebih baik, lebih menarik. Riset harusnya menjadi satu eksotik. Tempat yang paling enak, paling nyaman bagi dosen itu riset. Ya karena dia lagi rajin riset ya udah deh, terpaksa jadi dekan dulu, nah nggak apa-apa gitu. Jangan, aduh kesana kalah, kesana kalah, ya udah deh saya balik jadi dosen, jangan gitu terbalik. Justru ini yang perlu kita lakukan, karena Bapak Ibu sekalian, kekuatan sains dan teknologi ada pada risetnya, kekuatan akademik, kekuatan kampus ada pada risetnya. Kita harus mendorong ini. Memang saya akui Bapak Ibu sekalian, ini masih jalan sunyi. Ya, jalan sunyi. Tapi saya yakin kalau ini kita bergerak terus, saya yakin itu the champion mereka jauh lebih besar akan dikenang. Begitu. Apalagi kalau maju ke struktural main sikut-sikutan begitu kan. Ngapain gitu ya, udah sikut-sikutan kalah pula lagi. Ngapain gitu. Mending neliti, tekun Bapak Ibu sekalian. Saya minggu lalu melihat pengumuman Nobel kimia ya. Ada guru saya salah satu yang namanya Profesor Omar Yagi. Omar Yagi ini saya ketemu pertama kali di KAIS Pak, Korea. Evan, dia lagi jalan aja sendiri. Tapi memang Pak, kalau orang-orang hebat itu humble ya. Kalau yang setengah-setengah hebat, nah berarti dia pengen menunjukkan diri gitu. Kalau orang hebat beneran itu humble Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang pengen nonjol-nonjol, berarti dia belum hebat banget lah gitu. Kalau saya ketemu itu jalan, dia lagi jalan sore, saya bilang, Profesor, Prof Yagi, call me Omar. Nah ini juga saya senang. Jadi dia punya kehebatan menjadi Profesor Omar Yagi, tapi dia bilang call me Omar, dia bilang, panggil saya Omar aja gitu. Jadi lebih egaliter. Ngobrol saya, ayo kita ngopi yuk. Kamu Brian, jadi saya punya satu mahasiswa di bawah bimbingan Omar. Kamu dosennya ini ya, dosennya gede nama saya, ada mahasiswa saya. Iya, oh iya ngobrol-ngobrol. Itu mungkin tahun saya baru pulang dari Jepang, mungkin 2010-2012. Saya ngobrol, aduh nih orang humble-nya luar biasa. Dia bisa Pak, dia menemukan namanya MOF, Metal Organic Framework, yang dia itu bisa mengcapture uap air di desert, di gurun, sehingga dia bisa panen air, water harvesting. Jadi menggantikan daun Pak, material MOF-nya itu luar biasa. Dia kan yang rame, dia lahir di pengungsian camp pengungsi Palestina di Yordania. Kata dia, saya satu kamar isinya 12 orang, tidurnya bareng kambing kata dia. Jadi Pak, saya yakin dosen-dosen di sini nggak ada yang dulu tidurnya bareng kambing kan ya.
lebih baik daripada Omar Yagi, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak tidur sama kettle, harusnya kita lebih hebat dari Omar Yagi gitu. Tapi Pak humble-nya luar biasa. Saya pernah datang ke UCLA, di labnya dia, dan saya perhatikan laboratoriumnya itu emang exciting. Orang seneng banget datang ke labnya dia, orang nyaman banget. Jadi itu anak-anak itu, anak-anak mahasiswanya dia S3 S2 itu sangat antusias datang ke lab lagi. Jadi memang ini saya lihat sih keinginan kita menguasai sains, teknologi, melakukan riset itu masih perlu kurang greget lah gitu ya. Kita harus punya semangat Bapak Ibu sekalian, sebagaimana membuat itu tadi. Nah, jadi program Bestari ini tentu kami berharap menjadi salah satu juga daya tarik baru Bapak Ibu dosen dan juga industri yang ada di sekitar kampus, masyarakat yang ada di sekitar kampus, untuk marilah kita tekuni terus penelitian begitu ya. Omar Yagi itu sejak saya tahun 2012 itu udah diisukan dia dapat Nobel, tapi nggak pernah menang tuh, nggak pernah. Dan surprise juga tahun ini menang ya, dan kebetulan lagi isu Palestina lagi rame sampai Donald Trump bilang komite Nobel bermain politik gitu. Padahal he's very perfect lah kalau ya saya kebetulan bidang saya sangat dekat. Saya menggunakan material dia sebagai biosensor, dan bahkan dia pernah mengirim juga mahasiswa-mahasiswa dia untuk menjadi coach di ITB ya, dulu di lab saya di Nano Science, pusat nano itu kita pernah menjadi mentorshipnya dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ngambil pelajaran memang butuh kesabaran Pak. Nggak bisa kita ini ordernya memang 10 tahun, 15 tahun. Tapi kalau tekun, nah kita tidak punya kemewahan ketekunan itu. Kita senangnya pindah-pindah, nggak sabar, pengen loncat, pengen jabatan dan sebagainya. Ini yang harus coba kita atur kembali, kita tata. Saya bahkan sering bilang kepada rektor-rektor, salah satu keberhasilan perguruan tinggi adalah ketika membuat laboratoriumnya itu lebih eksotik, lebih nyaman dari kantor-kantor manajemennya. Jadi dosen, aduh ngapain jadi wakil rektor, jadi rektor, jadi dekan. Enak kan jadi peneliti. Nah itu tuh udah berhasil tuh berarti kampusnya gitu kan. Karena riset menjadi salah satu yang disukai, diminati, menjadi yang dikejar gitu ya. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Tentu mimpi-mimpi yang baru saya sampaikan itu bukan jalan yang mudah ya, bukan jalan yang tidak ada tantangan. Masih banyak perbaikan-perbaikan harus kita lakukan bersama. Masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki sehingga betul-betul riset ini menjadi salah satu dari sesuatu ekosistem yang menarik. Membangun ekosistem inovasi bukanlah suatu lari sprint begitu ya, tetapi ini lari maraton. Menuntut kesabaran, ada kolaborasi, ada konsistensi, ada ketekunan di sana gitu ya. Dan saya percaya sekali kita perguruan tinggi di Indonesia, industri itu memiliki napas yang sama, kita memiliki semangat yang sama. Mari kita terus jaga itu ya, sehingga sains itu akan menjadi kekuatan moral dan intelektual bangsa. Bukan hanya tetapi untuk memahami apa yang ada di dunia ini, tetapi justru untuk menciptakan sumber-sumber lokomotif ekonomi baru yang nantinya bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menghadirkan pengetahuan dan juga merubah pengetahuan dari Menara Gading menuju mata air kehidupan agar sains dan teknologi menjadi bagian dari denyut kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.